Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pernahkah kamu merasa lelah menanggung segalanya sendirian? Saat kamu sudah mencoba semuanya, berjuang, berdoa, menangis, tapi hidup tetap saja terasa berat. Pernahkah kamu duduk sendiri di malam sunyi, menatap langit dan berkata pelan, "Ya Allah, aku sudah tak tahu harus bagaimana lagi." Mungkin disitulah Allah sedang memanggilmu, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali bersandar hanya kepadanya. Karena selama ini, kita terlalu sibuk mencari jalan keluar, sampai lupa mencari yang menunjukkan jalan itu, Allah. Dan ketika hatimu benar-benar tunduk, saat kamu berhenti melawan takdir dan mulai pasrah dalam doa, disitulah Allah akan menuntunmu, langkah demi langkah, menuju jalan yang tak pernah kamu sangka. Saat hati tak menemukan jalan, terkadang dalam hidup ini, kita berada di titik di mana semua arah terasa tertutup, langkah terasa berat, dan hati penuh kebingungan yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Kita mencoba mencari solusi, bertanya ke banyak orang, dan bahkan berusaha keras mengatur semuanya. Namun semakin dicari jalan itu, semakin hilang arah kita. Di saat seperti itu, sebenarnya Allah sedang mengajarkan sesuatu, bahwa jalan terbaik bukan yang kita buat, tapi yang Dia tunjukkan. Ada kalanya Allah biarkan hati kita gelap agar kita sadar cahaya itu bukan berasal dari kemampuan kita, tapi darinya. Karena seringkali kita terlalu percaya diri bahwa kita tahu apa yang terbaik, hingga Allah menahan segala kemudahan supaya kita kembali menunduk dan berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Maka setiap kebingungan bukan hukuman, tapi panggilan agar kita pulang kepadanya. Ketika hati kehilangan arah, jangan buru-buru mencari jawaban di luar. Sebab sumber petunjuk sejati justru ada di dalam dirimu, di hati yang jernih dan bersih dari ego. Namun hati tidak akan bisa menangkap cahaya petunjuk itu selama ia penuh dengan keinginan dunia, kesombongan dan keinginan untuk selalu benar. Maka bersihkan dulu hatimu agar cahaya petunjuk Allah dapat masuk dan menerangi jalanmu. Setiap masalah yang kamu hadapi sebenarnya bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengarahkanmu. Allah tahu kapan kamu harus tersesat, supaya kamu mau mencari arah yang benar. Allah tahu kapan kamu harus gagal, supaya kamu belajar melepaskan dan berserah. Dan Allah tahu kapan harus menunda sesuatu, supaya kamu tidak terjebak dalam jalan yang salah. Maka jangan terburu-buru menilai takdir, karena apa yang tampak rumit hari ini bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah untuk melindungimu dari bahaya yang belum kamu tahu. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin keras kamu berusaha mengendalikan hidupmu, semakin berat beban yang kamu rasakan? Itu karena Allah ingin kamu belajar melepaskan kontrol dan membiarkan Dia memimpin langkahmu. Bukankah Allah telah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Petunjuk Allah bukan hanya datang dalam bentuk jawaban yang jelas, tetapi juga dalam bentuk perasaan damai di hati ketika kamu memilih untuk berserah. Kadang Allah tidak langsung menunjukkan hasil karena Dia ingin kamu berjalan dalam iman, bukan dalam kepastian. Dan disitulah letak indahnya hidayah. Ia tidak datang untuk membebaskanmu dari ujian, tapi untuk menuntunmu melewatinya dengan tenang. Seringkali kita mengira Allah diam, padahal di balik diamnya ada cara lembut yang sedang Ia gunakan untuk menuntunmu. Ada orang yang tiba-tiba datang untuk mengingatkanmu. Ada peristiwa kecil yang tiba-tiba membuatmu sadar. Ada doa yang tiba-tiba terasa berbeda, lebih dalam dan lebih tulus. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk petunjuk yang dikirimkan Allah agar hatimu kembali peka. Dan tahukah kamu, Allah tidak akan membiarkan hati yang sungguh-sungguh mencarinya dalam kebingungan terlalu lama. Selama hatimu masih mengetuk dan memohon, selama doamu masih naik dalam kesungguhan, Allah akan memberi arah, meskipun pelan, meskipun sedikit demi sedikit. Karena janjinya pasti, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kadang, agar kamu menemukan cahaya, Allah perlu memadamkan semua lampu lain dalam hidupmu. Agar kamu tidak lagi bergantung pada manusia, pada dunia, atau pada dirimu sendiri,
melainkan hanya kepadanya. Itulah sebabnya, beberapa kehilangan justru menjadi awal dari petunjuk. Beberapa kegagalan justru menjadi pintu untuk kembali mengenal Allah lebih dalam. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap air mata yang jatuh saat kamu berdoa sebenarnya sedang membersihkan jalan hatimu dari debu dosa dan ego. Dan setiap rasa lemah yang kamu rasakan adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu untuk bersandar kepada kekuatannya. Karena dalam kelemahanmu ada ruang bagi Allah untuk menuntunmu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Petunjuk Allah datang dengan cara yang lembut, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Jika hatimu terus gelisah, sibuk menuntut, sibuk membandingkan diri dengan orang lain, maka kamu akan sulit melihat arah yang Allah berikan. Tapi ketika kamu mulai menenangkan diri, bersyukur atas apapun yang terjadi, dan berhenti melawan kehendak Allah, maka sedikit demi sedikit cahaya itu akan tampak di depanmu. Allah tidak pernah salah menempatkanmu di jalan yang sekarang. Setiap kesulitan, setiap kebingungan, dan setiap ujian, semuanya sudah diatur dengan penuh hikmah. Mungkin kamu tidak memahaminya sekarang, tapi suatu hari kamu akan mengerti bahwa semuanya adalah bagian dari skenario besar yang dirancang, agar kamu semakin dekat kepadanya. Karena sesungguhnya petunjuk Allah bukan hanya tentang menemukan jalan keluar dari masalah, tapi tentang menemukan makna dari setiap perjalanan. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan berhenti bertanya, "Mengapa aku diuji?" dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan padaku?" Membuka hati untuk petunjuk Allah. Hati adalah tempat pertama di mana cahaya petunjuk Allah turun, namun juga tempat pertama yang bisa tertutup oleh kesombongan, amarah, dan dosa. Banyak orang meminta agar Allah menunjukkan jalan, tapi hatinya tertutup dari cahaya, karena masih dipenuhi keinginan dunia dan kebencian terhadap takdir. Bagaimana Allah akan menuntun jika hatinya sendiri menolak untuk tunduk? Karena petunjuk bukan datang dari banyaknya pengetahuan, tapi dari hati yang lembut dan mau mendengar. Petunjuk Allah bukan hanya tentang arah hidup, tapi tentang ketenangan di dalam setiap keputusan. Kadang Allah memberi petunjuk bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah caramu memandang keadaan itu. Dan perubahan itu hanya mungkin terjadi ketika hatimu terbuka sepenuhnya kepada kehendaknya. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Hati yang terbuka adalah hati yang mau menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Ia tidak lagi banyak bertanya, "Kenapa aku?" tapi mulai berkata, "Ya Allah, apa yang Engkau ingin aku pelajari?" Ia tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak bisa, tapi mulai memahami bahwa ada waktu terbaik untuk setiap takdir. Dan disitulah pintu-pintu petunjuk terbuka, bukan melalui logika, tapi melalui ketulusan. Untuk membuka hati, kadang Allah mengajarkan kita dengan luka, karena luka membuat kita berhenti sombong, berhenti merasa mampu, dan mulai memanggil namanya dengan sungguh-sungguh. Luka adalah kunci untuk menundukkan hati yang keras, dan air mata adalah cara Allah melembutkannya kembali. Maka jangan membenci rasa sakit, sebab di baliknya ada rahasia besar. Allah sedang mengetuk pintu hatimu yang tertutup. Ada saatnya Allah menunda semua yang kamu inginkan, agar kamu punya waktu untuk menata hati. Karena jika hatimu masih kotor oleh ambisi dan kemarahan, maka petunjuk yang datang pun tak akan kamu pahami. Seperti cermin yang berdebu, cahaya yang masuk tidak akan pernah jelas sampai kamu membersihkannya. Begitu juga dengan hati, semakin ia bersih, semakin mudah ia menangkap cahaya hidayah dari Allah. Salah satu cara terbesar membuka hati adalah dengan berzikir. Sebab zikir bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi cara menyambungkan kembali hati yang terputus dengan penciptanya. Saat kamu berzikir dengan penuh kesadaran, kamu sedang membuka jendela hati agar cahaya petunjuk masuk. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
Namun zikir yang hanya di lisan tanpa dihayati di hati tidak akan membuka apapun. Hati hanya bisa terbuka ketika ia benar-benar hadir dalam setiap lafaz yang diucapkan. Saat kamu menyebut nama Allah dengan kesadaran bahwa Dia sedang mendengarmu, disitulah hati mulai hidup kembali. Dan hati yang hidup akan peka terhadap setiap bisikan petunjuk darinya. Ada pula cara lain membuka hati, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Karena dosa adalah karat yang menutupi hati, membuatnya gelap dan tumpul dari cahaya. Setiap kali kamu beristighfar dengan tulus, Allah bukan hanya menghapus dosamu, tapi juga membersihkan ruang hatimu agar lebih siap menerima hidayah. Maka jangan pernah berhenti memohon ampun, karena setiap astagfirullah adalah langkah menuju kejernihan batin. Jangan heran bila dalam perjalanan menuju hidayah, kamu merasakan banyak ujian. Sebab ujian adalah cara Allah melatih hati untuk menjadi lebih lembut dan rendah. Hati yang tidak diuji akan keras, sementara hati yang diuji berkali-kali akan tahu bagaimana rasanya tunduk. Dan saat hati sudah tunduk, maka Allah akan berbisik lembut di dalamnya, menuntun ke arah yang tepat, bahkan ketika kamu tak mengerti bagaimana caranya. Allah tidak menilai siapa yang paling pintar mencari jalan, tapi siapa yang paling lembut hatinya ketika jalan itu tertutup. Karena dalam kelembutan hati, ada ruang besar bagi kasih sayang Allah untuk bekerja. Hati yang lembut tak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa selama Allah masih di sisi, jalan akan selalu terbuka. Hati yang lembut juga tak mudah marah, karena ia percaya setiap peristiwa adalah surat cinta yang disamarkan oleh ujian. Buka hatimu dengan syukur, karena syukur membuat pandanganmu jernih terhadap takdir. Orang yang bersyukur akan melihat cahaya bahkan di tengah gelap. Ia tahu bahwa setiap kehilangan menyimpan pelajaran dan setiap kesulitan menyimpan kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saat kamu belajar bersyukur, bahkan terhadap hal-hal yang tidak kamu pahami, Allah akan mulai membuka satu demi satu rahasianya. Kamu akan melihat bahwa semua yang kamu anggap buruk ternyata adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Kamu akan sadar bahwa petunjuk Allah tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu waktu ketika hatimu benar-benar siap menerimanya. Hati yang terbuka kepada Allah adalah hati yang tenang dalam segala keadaan. Ia bisa menangis, tapi tetap bersyukur, kecewa, tapi tetap berdoa, tersesat, tapi tetap percaya. Karena ia tahu, selama Allah ada di dalam hatinya, maka ia tidak akan kehilangan arah. Dan ketenangan itu adalah bentuk petunjuk yang paling nyata, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena hati sudah tahu siapa yang menuntun setiap langkahnya. Maka bila kamu ingin Allah memberi petunjuk, jangan hanya minta jalan keluar, tapi mintalah hati yang bisa mengenali cahaya jalan itu. Karena tanpa hati yang terbuka, bahkan petunjuk yang terang pun akan terasa gelap. Tapi bila hatimu hidup dan lembut karena iman, maka bahkan dalam kebingungan, kamu tetap akan merasa dituntun oleh Allah. Tanda-tanda Allah sedang memberi petunjuk. Seringkali manusia mengira bahwa petunjuk Allah itu akan datang dengan tanda besar, suara gaib, atau kejadian luar biasa. Padahal, tanda-tanda petunjuk Allah seringkali hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, lembut, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Allah menuntun bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang halus di dada orang-orang beriman. Dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, Dia tambahkan kepada mereka petunjuk dan diberikan kepada mereka ketakwaan. Al-Quran Surat Muhammad ayat 17. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu adalah ketika hatimu mulai merasa tenang di tengah keadaan yang sulit. Di saat banyak orang panik dan gelisah, kamu justru bisa menerima takdirmu dengan lapang. Ketika dunia di sekitarmu penuh kekacauan, tapi hatimu tetap yakin bahwa semua ini ada maksud baik dari Allah, maka ketahuilah, itu bukan ketenangan biasa, itu adalah petunjuk. Tanda lain bahwa Allah sedang menuntunmu adalah ketika kamu mulai sadar akan dosa dan kesalahanmu. Ketika kamu merasa malu kepada Allah, menyesali masa lalu, dan ingin memperbaiki diri, itu bukan sekadar rasa bersalah, tapi cahaya hidayah yang mulai menembus gelapnya hati.
Allah sedang menyentuh hatimu agar kamu kembali padanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Terkadang petunjuk Allah datang dalam bentuk kehilangan. Ketika sesuatu yang kamu anggap penting tiba-tiba pergi, ketika seseorang yang kamu cintai menjauh, atau ketika rencana hidupmu runtuh, jangan buru-buru mengira Allah menghukummu. Mungkin Allah sedang mengosongkan hatimu agar ada ruang baginya untuk masuk. Karena bagaimana Allah akan hadir jika hatimu masih penuh dengan selain Dia? Ada pula saat di mana Allah memberi petunjuk melalui rasa gelisah yang tidak kamu pahami. Hati yang terasa tidak tenang meski semua terlihat baik-baik saja, seringkali adalah tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti dan berpikir ulang. Bisa jadi kamu sedang berjalan di arah yang salah, dan rasa gelisah itu adalah sinyal lembut agar kamu kembali ke jalan yang benar. Petunjuk Allah kadang hadir dalam bentuk rasa, bukan logika, tapi getaran batin yang membuatmu sadar. Tanda bahwa Allah sedang menuntunmu juga terlihat ketika hidupmu mulai dipenuhi kesadaran kecil. Kamu mulai berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, dalam memilih teman, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti bagaimana memperlakukan orang lain. Itu artinya Allah sedang memperhalus hatimu agar lebih peka terhadap kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Kadang petunjuk Allah hadir melalui orang lain. Ada seseorang yang tiba-tiba berkata sesuatu yang menyentuh hatimu. Ada nasihat yang datang tepat di waktu kamu sedang bingung. Ada video, buku, atau bahkan satu kalimat sederhana yang tiba-tiba mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Jangan anggap itu kebetulan, karena Allah punya banyak cara untuk menuntun hambanya, bahkan melalui mulut orang yang tidak kamu sangka. Tanda berikutnya adalah ketika doa-doamu mulai berubah. Dulu kamu berdoa hanya meminta dunia, tapi sekarang kamu lebih sering memohon ampun, memohon ketenangan, dan berharap agar Allah menuntun hatimu. Dulu kamu berdoa dengan tergesa, sekarang kamu mulai menikmati setiap sujud. Itu tandanya hatimu sedang dibimbing untuk mendekat pada sumber cahaya sejati. Allah juga menuntun melalui ujian. Ketika kamu diuji berkali-kali di tempat yang sama, itu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin kamu belajar sesuatu yang belum kamu pahami. Ujian yang berulang bukan tanda Allah marah, tapi tanda bahwa pelajaran hidup itu belum kamu ambil sepenuhnya. Maka perhatikan setiap peristiwa dengan mata iman, karena bisa jadi di sanalah petunjuk itu sedang tersembunyi. Salah satu tanda terindah dari petunjuk Allah adalah ketika kamu mulai mencintai kebaikan tanpa pamrih. Kamu ingin berbuat baik bukan untuk dipuji, tapi karena hatimu tenang saat melakukannya. Kamu menjauhi dosa bukan karena takut dilihat orang, tapi karena kamu malu dilihat oleh Allah. Itulah tanda bahwa Allah telah menyinari hatimu dengan cahaya hidayah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Dan tanda terakhir, yang paling halus namun paling kuat, adalah ketika kamu mulai merasa bahwa segala sesuatu di hidupmu ada dalam pengawasan Allah. Kamu sadar setiap langkah, setiap rezeki, setiap pertemuan, semuanya dalam kendalinya. Hati yang merasa dilihat oleh Allah akan selalu berusaha berjalan di jalan yang benar, dan itulah bentuk petunjuk yang paling tinggi. Ketika kamu hidup dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersamamu, maka jangan menunggu keajaiban besar untuk tahu bahwa Allah sedang menuntunmu. Lihatlah tanda-tanda kecil yang setiap hari Allah tunjukkan: rasa tenang dalam doa, keinginan untuk memperbaiki diri, kesadaran saat salah, dan kemampuan untuk sabar. Semua itu adalah bisikan lembut dari Allah agar kamu terus melangkah dalam cahayanya. Dan ingatlah, Allah tidak akan pernah menyesatkan hati yang ingin menujunya. Selama kamu terus berusaha memperbaiki diri, berdoa, dan menjaga hubungan dengannya, maka setiap langkahmu sekecil apapun akan selalu dalam bimbingan petunjuknya. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Doa dan zikir agar Allah menuntun langkahmu
Tidak ada kekuatan yang lebih besar dalam hidup ini selain doa yang tulus dari hati yang pasrah. Karena doa bukan sekadar permintaan, tapi bentuk pengakuan bahwa kita tidak memiliki apapun tanpa pertolongan Allah. Doa adalah bahasa hati yang paling jujur, tempat di mana seorang hamba benar-benar melebur dalam kelemahan dan berharap hanya kepada Tuhannya. Setiap kali kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kamu sedang membuka jalan bagi Allah untuk menuntunmu. Bahkan sebelum doamu selesai terucap, Allah sudah mengetahui isi hatimu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun doa yang membuka petunjuk bukan sekadar doa di bibir, melainkan doa yang keluar dari hati yang penuh kerendahan. Hati yang sadar bahwa tanpa bimbingan Allah, ia akan mudah tersesat oleh keinginan dan hawa nafsu. Maka dalam setiap sujud, bisikkanlah dengan lembut, "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang paling Engkau ridai," karena Allah tidak pernah menolak doa hamba yang memintanya dengan ketulusan. Ada satu doa indah yang Rasulullah ajarkan ketika kita bingung dan tak tahu arah. Doa itu bernama doa istikharah, bukan hanya untuk memilih perkara besar, tapi untuk meminta agar Allah menetapkan pilihan terbaik dalam segala hal. Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah, pilihkanlah untukku dan tetapkanlah yang terbaik untukku. Doa ini seolah mengajarkan kita untuk tidak memaksa kehendak, tapi mengizinkan Allah menjadi penentu arah, karena hanya Allah yang tahu mana yang benar-benar baik untuk kita, bahkan ketika hati kita belum memahami alasannya. Selain doa, zikir adalah kunci agar hati tetap peka terhadap petunjuk Allah. Zikir bukan hanya rutinitas di lisan, tapi napas spiritual yang menjaga hubunganmu dengan Allah agar tidak terputus. Semakin sering kamu mengingat Allah, semakin tenang jiwamu, dan semakin jelas jalan yang kamu lihat di depanmu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir yang dilakukan dengan hati akan menyalakan cahaya dalam dada. Ia membersihkan pikiran yang kusut, menenangkan perasaan yang gelisah, dan melunakkan hati yang keras. Saat kamu berzikir, kamu sebenarnya sedang memanggil Allah agar menuntun langkahmu. Dan Allah menjawab panggilan itu dengan cara yang kadang tidak kamu sadari, dalam bentuk kedamaian, keberanian, dan keyakinan yang tiba-tiba tumbuh di hati. Ada pula bentuk zikir yang sangat dicintai Allah, yaitu La ilaha illallah. Kalimat tauhid ini bukan sekadar lafaz, tapi pengakuan bahwa tidak ada yang bisa menuntunmu selain Dia. Saat kamu mengulangnya berulang kali, kamu sedang menegaskan kembali arah hidupmu, bahwa semua keputusan, semua perjalanan, semua langkah harus kembali pada Allah. Namun jangan hanya berzikir ketika hidupmu tenang. Berzikir lebih dibutuhkan justru saat hatimu gelap, saat kamu merasa jauh dari arah. Karena pada saat seperti itu, zikir menjadi cahaya yang menuntun jalanmu keluar dari kesesatan. Dalam setiap hembusan napas, sebutlah nama Allah dan biarkan nama itu menjadi penuntun yang menenangkanmu di tengah badai kehidupan. Allah berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Betapa lembutnya janji ini. Saat kamu menyebut namanya sekali, Dia mengingatmu berkali-kali. Saat kamu menunduk dalam zikir, Dia menurunkan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Dan saat kamu berdiri dalam doa di tengah malam yang sunyi, Dia mengirimkan petunjuk melalui getaran lembut di hatimu, membuatmu yakin bahwa arah yang kamu pilih sudah tepat. Ada saatnya doa tidak langsung dijawab, tapi jangan anggap itu penolakan, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik di waktu yang lebih indah. Kadang Allah menunda jawaban agar kamu belajar bersabar. Kadang Dia menggantinya dengan sesuatu yang tak kamu minta, tapi justru itulah yang kamu butuhkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dalam doa dan zikir, jangan lupa bersyukur, karena syukur membuat hatimu lembut dan mudah menerima petunjuk.
Saat kamu bersyukur bahkan dalam kesulitan, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu percaya pada kebijaksanaan Allah. Dan rasa syukur yang tulus adalah magnet terbesar untuk datangnya pertolongan dan petunjuk darinya. Ada waktu-waktu di mana doa terasa lebih hidup, seperti di sepertiga malam terakhir, di saat semua terlelap, tapi hatimu masih terjaga di hadapan Allah. Itulah waktu paling indah untuk berbicara kepadanya, menangis tanpa malu, meminta arah, meminta kekuatan, meminta cahaya. Di waktu itu langit terbuka dan doa naik tanpa penghalang. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79-10. Jika kamu ingin Allah menuntun hidupmu, jangan berhenti di doa pertama. Ulangi, dan ulangi lagi. Karena doa bukan hanya permintaan, ia adalah cara hati untuk tetap terhubung dengan Allah. Dan setiap kali kamu berdoa, Allah semakin dekat. Maka teruslah berdoa bahkan ketika belum dijawab, karena mungkin Allah sedang menuntunmu dengan cara yang tak kamu sadari. Akhirnya doa dan zikir bukan sekadar alat untuk meminta, tapi jalan untuk mengenal. Semakin kamu berdoa, semakin kamu tahu bahwa Allah Maha mendengar. Semakin kamu berzikir, semakin kamu sadar bahwa Allah selalu hadir. Dan semakin kamu berserah, semakin kamu paham bahwa setiap langkah dalam hidup ini sebenarnya sudah diatur dengan penuh kasih oleh-Nya. Ketika Allah menjadi penuntun hidupmu, ketika Allah telah menjadi penuntun langkahmu, hidup tidak lagi terasa seberat dulu. Segala sesuatu terasa lebih ringan, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu telah tenang. Hati yang dulu gelisah kini menjadi damai, bukan karena keadaan berubah, tapi karena kini kamu tahu siapa yang memegang kendali atas segalanya. Kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada peristiwa yang kebetulan. Setiap kejadian, sekecil apapun, adalah bagian dari cara Allah menuntunmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tentang dirimu sendiri. Saat kamu jatuh, kamu sadar itu bukan hukuman, tapi panggilan agar kamu kembali bersandar kepadanya. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini seakan berbisik lembut kepada hati yang sedang berjuang, bahwa petunjuk Allah bukan hanya tentang arah hidup, tapi juga tentang kelapangan rezeki, ketenangan jiwa, dan keberanian untuk melangkah tanpa ragu. Karena ketika Allah menuntunmu, bahkan jalan yang tampak tertutup akan terbuka. Kamu pun mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu kamu abaikan. Sebuah kejadian sederhana bisa menjadi pesan, seseorang bisa menjadi perantara, dan perasaan yang muncul di hati bisa jadi ilham lembut dari Allah agar kamu berhenti, berpikir, dan kembali mengingatnya. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah cara Allah berbicara tanpa kata. Ketika Allah telah menjadi penuntunmu, kamu tidak lagi takut menghadapi masa depan. Sebab kamu tahu masa depan bukan tentang rencana yang kamu buat, tapi tentang keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah yang menyelamatkanmu. Kamu tak lagi sibuk menyesali masa lalu, karena kamu paham, semua luka adalah bentuk bimbingan yang halus, mengajarimu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hati yang dituntun Allah adalah hati yang lembut, tidak cepat marah, tidak mudah putus asa. Ia menjadi hati yang penuh kasih, mudah memaafkan, dan mudah bersyukur, karena ia telah merasakan betapa indahnya hidup ketika dipandu oleh cahaya dari langit. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Setiap langkahmu kini terasa lebih berarti, karena kamu melangkah bukan dengan ego, tapi dengan keikhlasan. Kamu tidak lagi merasa harus tahu semua jawaban, karena kamu percaya bahwa Allah lah sumber segala jawaban. Kamu tidak lagi takut tersesat, karena kamu tahu Allah akan selalu menunjukkan arah, bahkan di jalan yang paling gelap sekalipun. Ketika kamu mulai mengandalkan Allah dalam setiap keputusan, kamu akan merasa lebih ringan dalam menjalani hidup. Tidak ada lagi kecemasan yang berlebihan, tidak ada lagi beban yang menyesakkan,
karena kamu telah menyerahkan semua kepada Zat yang tidak pernah salah dalam menuntun hambanya. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Kamu pun mulai memahami bahwa hidup yang dituntun Allah bukan berarti tanpa ujian, tapi berarti kamu tidak pernah sendirian menghadapinya. Setiap air mata menjadi bentuk penyucian, setiap kesulitan menjadi jalan untuk naik derajat, dan setiap kehilangan menjadi ruang bagi datangnya karunia baru. Kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah rasa damai yang lahir dari keyakinan bahwa semua yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah. Bahkan saat dunia tidak berpihak padamu, kamu tetap tersenyum karena kamu tahu Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu tidak lagi berdoa hanya untuk dimudahkan jalan, tapi kamu berdoa agar selalu dikuatkan dalam mengikuti jalan yang benar. Kamu tidak lagi memohon agar semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi agar hatimu ikhlas menerima kehendak Allah dengan penuh cinta. Hidupmu berubah menjadi lebih sederhana. Kamu tidak lagi mengejar banyak hal duniawi yang fana, karena kamu telah menemukan yang paling berharga, ketenangan dalam petunjuk Allah. Kamu tahu bahwa jika hatimu dekat dengan Allah, maka dunia akan datang padamu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang membuatmu hilang arah. Dan pada akhirnya kamu sadar bahwa petunjuk Allah bukan hanya datang sekali, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap napas, dalam diam, dalam tangis, dalam sujud, dalam keheningan malam. Allah selalu menuntunmu, hanya saja kamu yang dulu tidak peka. Kini kamu lebih peka, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa hidup ini indah bila dijalani bersama Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Maka bersyukurlah jika hari ini hatimu sedang digerakkan untuk kembali kepadanya. Itu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu. Jangan abaikan panggilan itu. Teruslah berjalan dalam cahayanya, karena selama Allah menjadi penuntunmu, tak ada jalan yang salah dan tak ada langkah yang sia-sia. Dan di penghujung semua perjalanan ini, hanya satu doa yang pantas dipanjatkan dengan penuh haru dan keikhlasan. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah tersesat dalam kebingungan hidup. Tapi percayalah, selama hati kita masih mau berdoa, masih mau sujud, masih mau mengingat Allah, maka kita tidak benar-benar tersesat. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang masih ingin kembali kepadanya. Jika hari ini hatimu sedang gelisah dan langkahmu terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Tenangkan dirimu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan katakan dalam hati, Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang paling Engkau ridhoi. Ucapkan dengan lembut, dengan penuh keyakinan, karena setiap doa tulus akan mengetuk pintu langit, dan setiap hati yang berserah akan Allah tuntun ke jalan cahaya. Jadikan video ini sebagai pengingat kecil bahwa tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Allah untuk selesaikan. Tidak ada hati yang terlalu gelap bagi Allah untuk diterangi, dan tidak ada langkah yang terlalu jauh untuk kembali kepadanya. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan tombol like dan share agar lebih banyak hati yang kembali menemukan petunjuk Allah. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan hikmah berikutnya yang bisa menuntunmu semakin dekat dengan Allah. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam cahaya iman, belajar memahami makna hidup, dan terus mencari ridha Allah di setiap langkah yang kita tempuh. Karena hidup ini terlalu singkat jika dijalani tanpa petunjuknya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menuntun langkahmu menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan ketika kita dekat dengannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.